Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Frekuensi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rasi. Ketemu lagi di pagi kali ini di Ngobrol Bareng PMI. Sahabat Rasi, sudah ada narasumber kita di kesempatan pagi kali ini dari Ketua PMI Magetan, yaitu Bapak Bambang Trianto. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pagi kali ini bisa lebih awal datang ke studio Rasi FM, yaitu membahas mengenai ayo donor darah untuk kemanusiaan. Dan tentunya untuk pagi kali ini sahabat Rasi, di studio Rasi FM telah diselenggarakan yaitu donor darah untuk kemanusiaan. Jadi untuk Anda sahabat Rasi, untuk pagi kali ini yang mau berdonor darah silakan datang ke studio Rasi FM Magetan. Dan tentunya Pak Bambang ya, untuk kesempatan pagi kali ini tema kita yaitu ayo donor darah untuk kemanusiaan menjelang yaitu Hari PMI tanggal 17 September. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, silakan Pak Bambang untuk menyampaikan untuk para pendengar mengenai donor darah atau hari ulang tahun PMI yang keberapa ini Pak? Ke-76. Ke-76. Alhamdulillah terus mengabdi untuk negara dan juga membantu masyarakat ya Pak, mengenai donor darah ini sangat bermanfaat untuk orang yang membutuhkannya. Mungkin langsung saja untuk menyampaikan mengenai tema kita, monggo Pak. Yeah. Terima kasih pendengar Rasi FM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami PMI Kabupaten Magetan yang dalam rangka hari ulang tahun PMI tahun 2021 ini yang ke-76. Tepatnya tanggal 17 September ya. Ya. Memang ada yang nyampaikan pada tanggal 3 September. Yang betul yang mana ulang tahun PMI. Nah, ya. Jadi sedikit menyimak sejarah. Sebenarnya tahun 1873 ini Kepalang Merahan itu sudah dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun ketika pemerintahan waktu itu sebelum merdeka, pemerintahan Jepang itu dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Maka pada tanggal 3 September Presiden Soekarno setelah merdeka itu 17 Agustus 45, 3 September itu Presiden Soekarno memerintahkan untuk membentuk Kepalang Merahan yang ada di Indonesia. Maka pada tanggal 17 September 1945 itulah terbentuk Kepalang Merahan Indonesia yang pertama diketahui oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi Bapak Wakil Presiden ketika itu menjadi Ketua Palang Merah Indonesia yang pertama. Maka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bersamaan ulang tahun PMI hari ini juga tahun ini yaitu juga ke-76. Oleh sebab itu seperti tema ayo donor darah, betul sekali. Terima kasih Rasi FM. Mari pendengar yang berbahagia, kita donorkan darah kita untuk kemanusiaan. Jadi donor darah ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang dengan intinya setetes darah nyawa bagi orang lain. Artinya kalau kita mendonorkan darah ini akan menyelamatkan orang lain. Bukan berarti setiap yang donor darah itu pasti bisa digunakan, belum tentu. Jadi kadang-kadang ada kegiatan seperti ini yang hadir katakanlah 50, belum tentu semuanya 50 itu bisa diambil darahnya atau mendonorkan darahnya, karena harus di screening dulu. Teman-teman ini sudah profesional, mungkin ada yang alhamdulillah kalau bisa dari 50 yang hadir 40 itu udah luar biasa, udah bagus. Biasanya baik dari TNI, Polri yang sehat-sehat begitu
itu pun pasti tidak bisa semuanya bisa mendonorkan darahnya. Oleh sebab itu yang sehat lah yang bisa mendonorkan darahnya, karena nanti akan disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Tentunya orang yang membutuhkan ini untuk darah ini menjadi akan lebih bagus, lebih baik. Maka kalau di situ darahnya tidak sehat, darahnya tidak baik, mengandung penyakit, tentu tidak akan kami lakukan dan pasti itu kami tolak. Oleh sebab itu kepada warga masyarakat bahwa donor darah ini penting untuk menyelamatkan kemanusiaan. Dengan tema ini, ayo donor darah, ya, senyampang ada di rasi ini, mari berbondong-bondong, berduyun-duyun, tentunya tidak lepas dari protokol kesehatan. Iya, betul. Kami sudah mengantongi izin dari Satgas Covid, kegiatan-kegiatan karena masih pandemi. Mudah-mudahan segera selesai pandemi ini. Amin. Berarti bisa donor darah di mana-mana dan sering kita lakukan itu. Karena ini masih masa pandemi, kami dibatasi, terbatas dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, mari warga masyarakat berdonor darah, mendonorkan darahnya untuk warga yang lain. Betul. Ya, di samping itu ini donor yang karena yang sangat dibutuhkan itu donor plasma ini ya. Dan plasma ini bagi penderita COVID ini memang kami belum punya alat dari PMI. Kami masih kerjasama dengan yang sudah punya alat dari provinsi, misalnya Surabaya. Kalau kita lebih dekat dari PMI Surakarta atau Solo, ini kami juga bekerja sama. Kami Crossmed di sini akan melaksanakan. Ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi terapi plasma ini salah satu untuk penderita COVID itu untuk kesembuhan. Bukan satu-satunya, tetapi salah satu, dan kebanyakan yang sudah mendapatkan itu akan berhasil dengan baik, yang sudah kronis itu. Begitu. Sementara yang dapat saya sampaikan, barangkali nanti masih banyak kegiatan kami di hari ulang tahun atau di tahun ini untuk memutus mata rantai untuk COVID-19. Masih banyak kegiatannya, diantaranya adalah donor darah untuk kemanusiaan ini. Oke, terima kasih Pak Bambang, dan tentunya Sahabat Rasi ya, untuk Anda yang masih di rumah masih mendengarkan Radio Rasi FM, mungkin Sahabat Rasi yang mau donor darah silahkan datang ke studio Rasi FM di hari ulang tahun PMI yang ke-76 ya. Tentunya bisa datang ke studio Rasi di Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Kita sumbangkan darah kita untuk orang yang membutuhkan, Sahabat Rasi, untuk kemanusiaan. Jadi setetes darah bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi Sahabat Rasi, mari ya kita berdonor darah, jangan ego saja ya. Jadi mumpung kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk berdonor darah, silahkan datang ke studio Rasi FM. Baik, Sahabat Rasi, nanti kita berlanjut untuk dialog kita. Tetap merapat di acara ngobrol bareng PMI di hari ulang tahun dengan tema kita yaitu Ayo Donor Darah untuk Kemanusiaan. Tetap merapat di 90,6 Radio Rasi Magetan. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan yang sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk
Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regensi, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin MaIndiHome dong. 90,6 FM Radio Rasi Magetan, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Kita kembali lagi ya sahabat Rasi, ngobrol bareng PMI dengan tema Ayo Donor Darah untuk Kemanusiaan. Karena besok sahabat Rasi, PMI itu lagi berulang tahun ya. Tentunya banyak banget kegiatan-kegiatan yang bakal diselenggarakan oleh PMI. Pak Bambang, ini mengenai ulang tahun PMI, mungkin ada kegiatan yang sangat spesial di hari ulang tahun di tengah pandemi COVID-19. Monggo, apa kegiatannya? Oke, terima kasih. Jadi untuk ulang tahun PMI tahun ini memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, betul. Karena tahun ini adalah masih pandemi, jadi yang kami laksanakan singkat, sederhana saja, praktis. Ya, mengadakan doa bersama, dilaksanakan hari ini, hari ini doa bersama di PMI, di markas PMI dengan tujuan mendoakan para pejuang atau pendahulu-pendahulu yang PMI, mudah-mudahan bisa diampuni segala dosa dan kesalahannya ditempatkan di sisinya. Itu bagi pendahulu-pendahulu PMI. Termasuk berdoa agar peserta atau karyawan PMI semuanya ini bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik, dengan sehat. Amin. Yang ketiga, doa bersama, mudah-mudahan pandemi
Indonesia, di dunia maupun khususnya di Kabupaten Magetan berakhir karena sampai hari ini level kita ini masih level 3. Dan segera berakhir pandemi ini kita bisa aktivitas seperti biasanya. Jadi biasanya banyak kegiatan yang harus kami lakukan mulai dari upacara, ziarah dan berbagai kegiatan, tetapi karena ya masa pandemi nanti ada pembagian sembako, ada pembagian alat-alat untuk semprot. Alat ini secara simbolis saja kami distribusikan kepada kecamatan biar tidak terjadi kerumunan. Jadi praktis, singkat, sederhana itu saja, tetapi tetap hikmat. Dan tentunya selama pandemi COVID-19 ya, PMI juga masih melakukan kegiatan donor darah di kantor ya Pak ya. Dan tentunya apa syaratnya, mungkin sahabat Terasi juga pengen tahu karena isunya ini di beberapa daerah gitu yang donor darah harus punya sertifikat vaksin yang harus sudah di swab juga. Nah, sebetulnya tanggapannya gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi di kantor ini kami setiap saat jadi buka 24 jam ini untuk kegiatan ini, dan tentunya bisa hadir, bisa datang di PMI. Tetapi juga kami bisa hadir, datang dengan petugas. Contoh di Rasi FM ini, petugas-petugas kami sudah siap. Dan memang sejak dulu ini kami datang di kantor, baik kantor pemerintah maupun di kelompok-kelompok. Setiap ada kegiatan apa kami siap untuk mengambil darah atau siap melaksanakan donor darah, baik di kelompok masyarakat, kelompok warga atau instansi pemerintah. Nah, syaratnya begini. Jadi sebenarnya kalau sudah vaksin akan lebih bagus, tetapi bagi yang belum karena masih antrian juga banyak kami sementara tetap kami terima. Yang penting tetap kami cek dulu, kalau memenuhi syarat ya memenuhi persyaratan ya kami laksanakan, kalau memang tidak ya nanti kali lain bisa dilaksanakan. Tentunya nanti ke depan memang ya seperti itu, harus sudah punya vaksin. Dan terkait vaksin ini ya kami ini ada kota sekitar 20.000 dosis untuk vaksin. Nah, ini masih kami program, kami koordinasikan dengan provinsi. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan akan kami peruntukkan bagi warga masyarakat, utamanya yang lansia. Kemarin saya sudah matur Pak Bupati sangat respect dan respon sekali, bahkan langsung ngebel koordinasi atau ke provinsi kalau bisa malah ditambah, dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan sekarang ini masih digalakkan getol-getolnya. Kalau dulu masyarakat itu mohon maaf ya agak enggan, takut katanya. Agak enggan, tetapi sekarang justru masyarakat itu sangat butuh, betul. Begitu banyaknya kemarin itu ada tempat vaksin itu ada yang beberapa karena tidak ada kotanya belum terdaftar, banyak yang pulang. Tetapi terus pemerintah akan mengupayakan terus di mana-mana, termasuk PMI ini 20.000 dosis vaksin ini akan kami tunjukkan kepada masyarakat, tetapi masih menunggu waktunya. Ini kami masih koordinasi dengan terkait agar ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya Pak Bambang ya, orang yang sudah divaksin ya kan, katanya nunggu berapa minggu untuk melakukan donor darah lagi? Ya, jadi sebenarnya untuk vaksin, setelah vaksin ini berarti bisa dilaksanakan kira-kira 1 minggu. Setelah satu minggu vaksin itu bisa melaksanakan. Tetapi tentunya tetap kami cek seperti apa. Kalau 1 minggu ini belum memenuhi ya nanti ditunda lagi begitu. Tapi insya Allah biasanya 1 minggu ini sudah clear dulu. Bahkan dulu itu setelah 3 bulan baru donor lagi, tapi sekarang tidak. Sekarang begitu hari ini donor, 2 bulan kemudian sudah
sudah bisa donor donor lagi ya. Dulu 3 bulan, tetapi sekarang bisa maju 2 bulan. Ini aturan pemerintah pusat. Oh gitu ya. Oke. Jadi untuk Anda saudara-saudari yang mungkin kepingin donor darah ya kan, menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan, tidak usah takut ya, karena walaupun Anda belum divaksin, Anda juga bisa mendonorkan darah, dan setelah divaksin pun Anda juga bisa melakukan donor darah maksimal 1 minggu ya, untuk melakukan 1 minggu setelah vaksin ya. Setelah vaksin, jadi untuk Anda yang mau berdonor darah silakan, mumpung masih ada kegiatan. Ini hari selama ini baru pertama ini ya Pak ya, di studio Rahasia FM mengadakan donor darah. Jadi perdana, semoga nanti juga bisa berlanjut lagi. Kita juga mepet soalnya kemarin promonya baru 2 hari. Adena, kita promonya 3 hari atau mungkin seminggu gitu. Pasti pendengar juga tahu gitu Pak Bambang ya. Baik, kita jeda dulu Pak Bambang, nanti kita bakal ngobrol lagi mengenai hari ulang tahun PMI yang ke-76. Tetap merapat terus ya sahabat Rasi di acara Ngobrol Bareng PMI Magetan. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa tuh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Tuh kan piye, Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Pak iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Rasi masih ngobrol bareng dari PMI Magetan, sahabat Rasi. Ya, semoga dengan hari ulang tahunnya PMI yang ke-76 tanggal 17 ya September, semoga semakin baik dan semakin bisa melayani masyarakat, sahabat Rasi. Dan tentunya Pak Bambang ya, selain kegiatan di PMI menyambut yaitu ulang tahun PMI, selain doa mungkin ada serbuan vaksin atau mungkin ada kegiatan lain donor darah di tempat-tempat umum atau gimana Pak? Monggo. Terima kasih. Jadi donor darah di tempat umum ini sudah kami lakukan sejak dulu. Oh gitu. Sejak dulu. Jadi tidak hanya ketika ulang tahun. Ulang tahun saja. Ketika ulang tahun. Misalnya ada satu sekolah SMA itu ulang tahun SMA, itu kami dihubungi datang ke sana untuk kegiatan donor. Juga sering dari contoh kejaksaan negeri. Itu ketika ulang tahun kami setiap saat diundang. Kepolisian, Kodim, terus kelompok masyarakat yang lain. Ini tiap hari kami punya jadwal untuk donor. Jadi tiap hari kami punya jadwal donor, baik itu di PMI maupun di luar PMI. Oleh sebab itu pendengar yang berbahagia ini, ketika Rasi FM ini ada acara ulang tahun atau berkala lah tiap bulan sekali kami siap datang ke sini berkala, atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau ketika acara apa yang ada di Rasi FM ini kami siap, petugas kami siap datang. Jadi tiap hari kami itu punya jadwal donor di luar PMI. Ya, sering Lanut S. Wahyudi ini yang banyak itu juga pasti ada jadwalnya. Terus termasuk yang di Secata, termasuk yang besar-besar ini di pondok pesantren. Jadi kami tiap hari punya jadwal donor di luar PMI. Ya, kalau di PMI tentu setiap saat ada. Jadi, tapi di luar itu ada jadwalnya. Syaratnya juga sama ya untuk yang tadi sebelum vaksin ataupun sudah vaksin ya. Sementara memang itu karena ya memang belum vaksin semua, sementara kami permudah seperti itu. Nanti ke depan nanti kita lihatlah. Karena kita harus melayani warga masyarakat. Nah, untuk PMI sendiri kan selama pandemi COVID-19 juga ditugaskan untuk pemulasaran jenazah COVID-19 ya Pak ya. Jadi alhamdulillah untuk beberapa hari ini Magetan juga nihil ya, tidak ada orang yang terpapar oleh COVID-19 yang meninggal ya Pak ya. Tentunya selain kegiatan lagi, mungkin sahabat Rasi juga masih bertanya, kenapa Magetan juga belum ada yaitu tempat untuk donor darah plasma. Nah, apakah karena keterbatasan tenaga atau mungkin alatnya yang belum ada Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, untuk alat plasma ini di samping memang ya harganya cukup mahal dan ini harus inden. Plasma ini kan akhir-akhir ini hanya selama pandemi. Dulunya memang belum ada plasma ini ya. Makanya selama pandemi, maka yang punya hanya beberapa atau PMI tertentu saja yang punya sementara ini. Tetapi di daerah-daerah ini sudah banyak, termasuk Magetan ini sudah berupaya untuk pengadaan plasma itu, sehingga nanti bisa dilaksanakan sendiri oleh PMI Kabupaten Magetan. Sementara ini masih bekerja sama. Gitu. Jadi untuk yang ada di Magetan yang pengen donor plasma ini bisa mendaftarkan dulu ke PMI Magetan ya. Jadi kami buka nanti pendaftaran di PMI Magetan, terus nanti tidak langsung saat itu, nanti harus dulu, nanti kami beri jarak jeda mungkin 1 minggu, nanti sudah terkumpul baru kami laksanakan. Kalau satu persatu ke Surabaya, satu ke Solo, nah nanti ya kosnya lebih tinggi. Maka dari itu biasanya kita beri waktu 1 minggu berapa pendaftarnya. Karena yang akan mendonorkan darahnya plasma ini kan tidak setiap orang betul. Jadi harus yang sudah pernah terpapar COVID-19 pernah terpapar COVID. Kalau cewek itu yang belum pernah melahirkan. Lah tentunya persyaratannya jadi pendengar juga belum tahu ya syarat-syaratannya, mungkin bisa langsung disampaikan juga untuk pendengar yang syaratnya yang sudah pengen donor plasma ya.
Jadi untuk donor plasma convalescent ini, jadi tidak seperti donor darah yang biasa itu. Biasa itu yang penting sehat bisa. Tetapi untuk donor darah plasma ini, mereka yang sudah terpapar COVID-19 itu pun harus diambilkan diartikan bahwa dia itu sudah benar-benar terpapar dan punya pernah positif. Jadi tidak hanya saya pernah positif, tidak ada buktinya, tidak bisa. Gitu. Oh saya pernah positif isoman di rumah, tapi kan tidak ada tanda-tanda yang positif. Itu harus ada tanda dari benar-benar dokter yang mengeluarkan positif. Nah untuk ibu-ibu atau cewek itu yang memang aturannya yang belum pernah melahirkan. Iya, belum pernah melahirkan. Terus itu memang itu pun nanti akan kami screening. Jadi ini memenuhi syarat atau tidak. Itu bahkan kemarin yang kami laksanakan dari berapa ini, kami kebetulan didampingi Bu Dr. Geta. Ibu Dr. Geta ini kan kepala UDD-nya dan Bu Narti ini selaku sekretaris PMI. Jadi nanti Bu Dr. Geta bisa menambahkan di samping persyaratan termasuk yang cowok termasuk yang cowok ini juga ada beberapa persyaratan. Jadi tidak hanya terpapar terus bisa tidak. Ini makanya kemarin itu 11 itu yang bisa masuk itu karena 3 kalau tidak salah, karena ketat sekali. Sangat ketat sekali. Jadi yang sudah pernah terpapar nanti bisa mendonorkan, dan tidak semua yang sudah terpapar itu mau. Pernah kami hubungi siapa yang terpapar, kadang-kadang merahasiakan. Kami kan di situ sudah ada daftarnya. Misalnya Pak, Bu, Mbak, Mas, ini pernah ini ya, tolong donornya. Siapa yang pernah terpapar? Saya enggak, keliru itu loh. Padahal jelas alamat, nama semuanya. Itu dia enggak mau dikatakan pernah terpapar COVID. Sebenarnya saat ini COVID-19 terpapar atau kena itu bukan hal yang tabu. Karena yang sudah sembuh, karena yang sudah sehat. Itu alhamdulillah. Kalau dia mendonorkan plasma darahnya itu untuk terapi bagi yang sakit, itu bagus sekali. Tetapi kan tidak semua bisa. Ada yang bisa pun kadang-kadang hubungi tidak mau siapa mengatakan tidak, saya tidak, itu salah alamat. Contoh seperti ini. Barangkali Bu Dokter bisa menjelaskan. Ini teman kami kepala UDD, unit donor darah yang menangani donor darah ini, beberapa syarat untuk donor darah biar warga masyarakat tuh tahu bagaimana, di mana, apa syaratnya untuk donor darah plasma. Monggo Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Terima kasih waktunya. Selamat pagi pendengar sekalian. Semoga berbahagia. Terkait kalau untuk donor plasma sendiri memang ada beberapa persyaratan yang ditetapkan. Di antaranya jelas harus sehat kondisinya gitu. Terus kemudian ada beberapa persyaratan untuk berat badan paling tidak minimal 55 kilo. Kemudian memang diutamakan laki-laki, sudah jelas terkonfirmasi memang betul-betul penyintas atau memang riwayat sembuh dari COVID. Sebetulnya kalau mau lebih detail lagi, ada pernyataan sembuh yang dikeluarkan dari pihak pelayanan kesehatan. Nah, kemudian selain itu, sebelum nanti berdonor dilakukan beberapa pemeriksaan. Di antaranya selain untuk pemeriksaan fisik, kondisinya harus bagus, lolos screening umum, kemudian juga ada screening sampel laboratoriumnya. Nanti ditentukan selain dari kondisi fisik, dari hasil laboratorium mendukung atau tidak, di antaranya screening penyakit menular melalui transfusi darah, juga titer antibodi dari COVID-19 ini. Kira-kira untuk gambaran umumnya seperti itu. Persyaratannya. Pada saat pertemuan di rasi yang sebelumnya saya pernah membahas. Mungkin kalau pendengar masih ingat. Kalau misalnya tidak, bisa menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Nah, mungkin pendengar juga pengen tahu untuk informasinya biar lebih detail lagi, untuk nomornya bisa disebutkan untuk layanan masyarakatnya.
layanan masyarakatnya bisa langsung menghubungi ke UDD PMI Magetan. Bisa datang, bisa menghubungi lewat Instagram kami. Itu bisa silahkan. Gitu. Atau mau datang langsung boleh. Nomor telepon UDD juga bisa. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih, Dok ya. Selamat ulang tahun untuk instansi terkait yaitu PMI. Dulu waktu muda saya anggota donor darah tahun 1984 sampai 1990-an. Nah, darah saya golongannya O. Pertanyaannya, bagi pendonor darah jika ada keluarga yang butuh darah, apa bisa diambil darah gratis? Terima kasih. Mungkin ini bercerita dia adalah yang sering donor darah dan keluarganya membutuhkan darah O. Apakah bisa mengambil secara gratis atau mungkin ada syaratnya atau gimana, Dok? Kalau untuk pengambilan darahnya, ini untuk mendonorkan atau membutuhkan darah. Nah, kalau misalnya mendonorkan memang gratis. Gitu. Untuk mendonorkan gratis, tapi kalau untuk mengambil darah memang ada yang disebut dengan BPPD, biaya penggantian pengelolaan darah. Ya, betul. Misalnya ada pihak keluarga yang membutuhkan, biasanya untuk jalurnya memang harus ada permintaan dari dokter penanggung jawab di layanan kesehatan, misalnya di rumah sakit. Betul, ada surat permintaan darah sesuai dengan golongan darahnya dan sampelnya untuk dilakukan cross matching supaya bisa sesuai. Kemudian setelah itu baru kita carikan, iya, baru kita carikan darahnya yang sesuai supaya bisa diberikan. Nah, untuk mengganti proses itu, itulah yang disebut dengan BPPD. Nah, kalau untuk peserta JKN, insya Allah gratis. Ya, insya Allah gratis. Kecuali kalau misalnya mungkin memang tidak ada jaminan kesehatan, ada beberapa pembiayaan. Ya. Terima kasih, Dok. Dan tentunya saudara Rasi, untuk pagi kali ini yang mau berdonor darah masih ada waktu. Silakan datang ke studio Rahasia FM, Komplek MT Haryono 13 Magetan. Jadi untuk Anda yang masih ragu, yang masih takut, katanya kemarin ada yang bilang gini, takut jarumnya besar. Padahal nah, jarumnya juga kecil. Jadi untuk Anda saudara Rasi, silakan datang ke studio karena besok adalah bertepatan yaitu hari ulang tahun PMI ke-76. Dan tentunya jangan kemana-mana sahabat Rasi, bakal kita kembali lagi di Ngobrol Bareng PMI Magetan. Aku titip jual rokok ini ya. Loh, kok ora ono bandrole? Iki kan rokok ilegal. Moh lah. Rokok ilegal piye to yu? Wong iki enek mereke kok. Rokok ilegal kuwi rokok sing dilengkapi pita cukai tapi palsu, ora sesuai karo peruntungan, ora utuh utawa rusak, wis bekas utawa wis kadaluwarsa. Dadi, meski ono mereke yen ora dilengkapi pita cukai, kuwi berarti rokok ilegal. Ngono kuwi yen didol awake dhewe kuwi iso kena sanksi. Oh, ngono to yu. Sanksine apa wae yu? Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan rokok ilegal untuk dijual dikenai sanksi berupa pidana penjara 1-5 tahun atau denda 2 kali 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayar. Gitu. Wah, abot tenan yu sanksine. Ya wis, tak urusi dhisik pita cukai ini. Dengan dilaksanakan gempur rokok ilegal diharapkan menjadi peningkatan kepatuhan, kesadaran serta edukasi para pengusaha rokok dan juga masyarakat Indonesia tentang rokok ilegal. Selain melindungi masyarakat, ditetapkannya peredaran rokok ilegal juga berdampak pada optimalisasi penerimaan negara di bidang cukai. Gempur rokok ilegal disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Laporkan peredaran rokok ilegal di kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1-500-225. Teknologi Communication Control Unit merupakan pertama di motor buatan Indonesia dan terkoneksi dengan aplikasi YConnect yang berbasis Bluetooth. Kini hadir pada Yamaha All New NMAX 155. Tipe connected dilengkapi pula dengan traction control system, tampilan speedometer digital, kian ramai dengan indikator aplikasi YConnect, pesan dan telepon, TCS, VVA, serta indikator temperatur mesin. Aplikasi YConnect dengan perangkat Communication Control Unit di All New NMAX 155 Connected ABS berfungsi
informasi, aplikasi Y-Connect akan menyimpan lokasi parkir motor berdasarkan lokasi terakhir saat motor unpair atau disconnect dengan smartphone. Kedua, layar pada speedometer akan memberikan pemberitahuan jika ada panggilan ataupun pesan masuk ke ponsel pengguna. Ketiga, aplikasi Y-Connect dapat menampilkan kondisi oli mesin dan voltase baterai, serta memberikan rekomendasi untuk segera melakukan perawatan rutin. Keempat, pengguna juga bisa memantau konsumsi bahan bakar dan jarak tempuh melalui aplikasi Y-Connect. Kelima, apabila terjadi masalah pada motor All New NMAX 155 Connected ABS, aplikasi Y-Connect dapat memberikan peringatan sehingga problem ini bisa diselesaikan lebih awal. Keenam, aplikasi ini bisa menampilkan data sudut bukaan, throttle perputaran mesin, akselerasi, hingga saran berkendara yang ekonomis. Segera dapatkan Yamaha All New NMAX 155 ABS hanya di dealer resmi Yamaha Podestio Motor Magetan, Jalan MT Haryono atau depan pom bensin Barat Pasar Sayur Magetan. Telepon 0351 893 784. Yamaha, semakin di depan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, Saudara Rasi. Kita kembali lagi ngobrol bareng PMI Magetan, Saudara Rasi. Dan tentunya kabar gembira untuk Anda nanti yang belum vaksin. Nanti insya Allah PMI Magetan juga akan menyelenggarakan yaitu serbuan vaksin ya Pak ya, di hari ulang tahun yang ke-76. Mungkin nanti jadwalnya gimana Pak mengenai vaksin untuk masyarakat yang belum divaksin dari PMI? Ya, terima kasih. Jadi kami ini sementara ini ada jatah sekitar 20.000 dosis ya untuk vaksin ini, dan kami melaporkan kepada Pak Bupati kemarin. Beliau respon dan sangat respect, beliau sangat antusias, malah beliau hubungi provinsi kalau bisa ditambah untuk Magetan gitu, karena menurunkan levelnya ini. Nah ini jadi nanti memang tidak mungkin kami laksanakan di satu tempat, misalnya di PMI tidak mungkin sekian banyak, itu akan terjadi kerumunan. Ini masih kami program sambil menunggu turunnya dosisnya vaksin ini dari Jakarta. Tentu tidak mungkin kami tanpa koordinasi dengan terkait, misalnya Dinas Kesehatan. Wajib nanti begitu datang disimpan ada alnya di Dinas Kesehatan, dan baru kita laksanakan vaksin itu. Nanti akan kami salurkan ke 22 puskesmas biar tidak terjadi kerumunan. Tentu ada juga yang ada di PMI, tapi yang tidak banyak karena biar tidak terjadi kerumunan, karena tempatnya juga terbatas di PMI. Betul. Misalnya kalau kita lakukan di satu tempat, tentu akan terjadi kerumunan. Itu melanggar protokol. Biar dekat, misalnya yang di daerah Maspati juga di Maspati, Kawedanan di Kawedanan, Parang di Parang, itu akan memudahkan, mendekatkan dan menghindari kerumunan. Nah, ini masih kami proses, kami koordinasikan ke sana kemari. Mudah-mudahan ini khususnya yang lansia khususnya, nanti biar beliau-beliaunya tidak jauh. Betul. Ya itu kami dekatkan ke puskesmas sudah biasa. Dan petugasnya ya dari puskesmas, dari Dinas Kesehatan dan terkait. Ini yang untuk pendengar yang berbahagia nanti bisa lewat desa atau kelurahan masing-masing. Sudah nanti kami ngomongkan berikutnya kalau sudah fix semuanya. Siap. Dan tentunya Pak Bambang ya, juga dokter, ini kebersamaan kita juga tinggal beberapa menit ya. Mungkin ada pesan untuk pendengar Radio Rasi FM di hari ulang tahun PMI yang ke-76, monggo. Terima kasih pendengar Rasi FM yang berbahagia. Kesempatan ini saya tekankan kembali, ayo mari donor darah. Setetes darah nyawa bagi orang lain. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, kami akan selalu melaksanakan dengan prokes untuk melaksanakan kegiatan donor darah, sehingga kegiatan donor darah ini akan berlangsung dengan baik. Kami mengantongi izin dari Satgas Covid untuk kegiatan ini. Oleh sebab itu, dimanapun kami siap untuk melaksanakan donor darah. Sekali lagi di Rasi, ketika ada kegiatan ulang tahun Rasi boleh, ulang tahun Kabupaten Magetan dilaksanakan di
konspirasi boleh. Setiap hari kami melaksanakan donor darah di luar kantor, di luar kantor. Ini sudah biasa kami lakukan. Kami jemput bola biar tidak terjadi kerumunan. Termasuk ketika hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami bersurat kepada Pak Bupati perintah kepada ASN wajib mulai Agustus kemarin sampai September ini terus bergilir. ASN datang ke kami. Ini bakti sosial. Oleh sebab itu, mari warga masyarakat untuk melaksanakan kegiatan donor darah dimanapun, di Rasi monggo. Hari ini ditunggu di Rasi, bisa ke PMI, bisa kemana dia ada. Untuk para relawan kami menghimbau, mari gabung di PMI karena relawan itu punya skill, punya kemampuan yang beda-beda, sehingga nanti bisa menyambung ilmunya ini daripada disimpan sendiri, pengalamannya kita sampaikan kepada warga masyarakat. Nah, untuk para donatur, demikian juga para donatur, Bapak ini juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, dan saya sampaikan kepada terima kasih Bank Darah, PMI, semuanya ini sudah lancar. Sampai hari ini masih 144 kantong yang ada di Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk para pendengar sekalian untuk ngobrol bareng ini. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya bisa ketemu lagi, dan sewaktu-waktu kami siap untuk melaksanakan kegiatan dan konsultasi di terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Rasi, dialog kita ngobrol bareng PMI di hari ulang tahun PMI yang ke-76 yang bertepat tanggal 17 September yang dilaksanakan besok, sahabat Rasi. Semoga PMI semakin bisa melayani masyarakat. Dari MT Haryono 13 Magetan, saya Gusman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Selamat pagi. Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 16 September 2021. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Radio, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Sobat, relaksasi pariwisata mundur, Bupati Ngawi kejar vaksinasi massal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana, Ardian. Ya, terima kasih dari Ngawi, Ardian melaporkan. Sobat, relaksasi sektor pariwisata mulai disiapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora. Diawali dengan proses sosialisasi, kemudian ditindaklanjuti uji coba pembukaan objek wisata. Seperti diungkapkan oleh Kabid Pariwisata Disparpora Ngawi, Toto Sugiarto, bahwa pihaknya masih menunggu dan melihat situasi mendatang perihal PPKM yang diberlakukan di Kabupaten Ngawi. Sobat, Toto mengatakan sosialisasi uji coba meliputi teknis protokol kesehatan dan syarat masuk objek wisata. Salah satunya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Dua item tersebut berpatokan pada instruksi
Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri yang terbaru, ketentuan bagi pelaksana PPKM level 2 yang regulasinya akan segera disosialisasikan. Sobat, skenario uji coba relaksasi objek wisata telah disiapkan oleh Pemkab Ngawi, namun kenyataannya masih angan-angan. Pemerintah pusat menyampaikan bahwa Kabupaten Ngawi masih melakukan perpanjangan level 3. Simulasi pelonggaran bisnis pelesiran yang direncanakan oleh Kabupaten Ngawi pun menjadi mundur. Seperti diungkapkan oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, bahwa sampai saat ini kekurangan syarat pencapaian vaksinasi untuk level 2 masih kita kejar. Sobat, Pemkab Ngawi optimis lantaran asesmen Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menempatkan Ngawi masuk dengan level 2. Sementara Presiden Jokowi menghendaki progres vaksinasi COVID-19 sebagai syarat tambahan dalam asesmen penentuan level PPKM. Pihaknya bakal melakukan percepatan vaksinasi. Pusat memutuskan 2 kategori vaksinasi untuk PPKM level 2, yakni realisasi harus di atas 50% dari total target populasi. Kedua, minimal 40% target kalangan lanjut usia. Demikian yang dapat kami informasikan dari Ngawi. Kita kembali ke studio, silahkan. Ardian, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kami menuju Lamongan. Sobat, sampai bulan September, PN Lamongan sudah sidangkan 399 pelanggar prokes. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi. Rima. Baik, terima kasih. Selama 8,5 bulan, Pengadilan Negeri atau PN Lamongan sudah menyidangkan sekitar 399